Saya sebagai warga negara yang baik, saya tidak melakukan kesalahan. Maka orang yang pakar hukum pengacara akan melihat apakah Abdul Somad melanggar pengajian di ruang tertutup, menjawab pertanyaan di tengah umat Islam, menjelaskan akidah umat, bukan di TV One, bukan di televisi, bukan di tanah lapang, bukan menghujat mencela orang. Maka kita bersikap adil. Saya tak mau melibatkan orang banyak. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. La haula wala quwata illa Gua mau tanya sama pendeta yang lapor Ustaz Somad, jika di palang salib itu nggak ada jin kafirnya, apa yang kalian sembah itu? Apakah patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian? Atau apakah patung itu bisa memberi mudarat kepada kalian? Kalau patung itu bisa memberi manfaat kepada kalian, kenapa kalian laporkan Ustaz Somad ke polisi? Kenapa kalian enggak bilang saja sama Tuhan kalian itu? Artinya Tuhan kalian enggak salah yang kalian sembah itu. Bukan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan yang hidup. Kalian sembah patung. Patung itu kan bakal mati. Coba kalian pikirkan dengan waras. Itu pendeta itu kan cari duit dia. Itu bisnis semua. Kalian tahu itu? Mana ada Tuhan duduk dalam patung? Mana ada itu simbol-simbol? Mana boleh sembah simbol? Kau sembah aja Pancasila lagi bagus. Garuda Pancasila. Daripada kau sembah patung itu. Kalau kau sembah Pancasila, ada polisinya, ada tentaranya. Kalau kalian dipukul-pukul, boleh kalian lapor polisi, boleh kalian lapor tentara. Tapi kalau kalian sembah patung, kalian laporlah sembah patung itu. Itulah kalian itu. Agama Hawa kalian kampanyekan. Padahal kita ada negara. Ada Kementerian Informasi. Kementerian Informasi seharusnya itu melarang hawa, macam-macam agama-agama yang menyebarkan hawa itu. Menipu-nipu umat untuk bisnis tuh. Hipnotis orang, tarik duit, sumbangan. Untuk gereja setiap hari Minggu. Itu yang kalian masukkan surga. Itu surga untuk kalian saja. Menipu-nipu orang miskin, orang primitif kalian tipu. Kalau kalian memang pandai, memang agama kalian itu hebat, datang saja ke Aceh debat kita. Kalau kalian bisa, memang kalian nggak bisa, agama kalian memang hoak kok. Laqad kafara, sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Saya jelaskan itu di tengah umat Islam. Otomatis orang luar yang mendengar itu tersinggung apa tidak? Tersinggung. Apakah perlu saya minta maaf? Nah, udah tuh jawab. Malam ini saya belajar dari seorang yang bernama Abdul Somad. Seseorang yang awalnya dari bukan siapa-siapa mendadak menjadi selebriti di bidang dakwah.
Pengikutnya ratusan ribu, ceramahnya ditonton jutaan views. Itu karena ia pintar memadukan dakwah dengan gaya melucu. Seharusnya dengan semua kelebihan itu, ia punya tanggung jawab yang sangat besar. Bagaimana supaya umatnya yang awam dengan agama menjadi lebih pintar dan berakhlak bagus. Ia membawa pesan-pesan Rasulullah SAW sebagai pengusung agama rahmat bagi seluruh semesta alam. Tetapi sesudah menonton video di mana ia sama sekali tidak merasa bersalah sudah menyinggung agama lain, saya jadi senyum-senyum sendiri. Ternyata memang manusia itu makhluk yang lemah. Dipuja sedikit, kakinya tidak menginjak tanah. Disanjung sedikit, kepalanya terus mendongak ke atas. Benar kata orang bijak, ujian penderitaan itu adalah ujian yang paling ringan. Ujian terberat sesungguhnya adalah ketika manusia merasa ia berkuasa. Apa Somad pernah mendengar cerita tentang ahli ibadah yang bangkrut? Ceritanya, ahli ibadah ini meninggal. Ia sudah ada di depan pintu surga ketika malaikat menyetopnya. Hei, tunggu dulu. Kulihat di belakangmu banyak orang yang mengejarmu. Tolong, sapa mereka dulu. Si ahli ibadah ini kemudian menyapa orang-orang yang mengejar dia. Dan lalu bertanya, ada apa? Di depan malaikat, orang-orang itu bercerita bagaimana si ahli ibadah ini menyakiti hati mereka. Ahli ibadah itu lalu meminta maaf satu-satu kepada orang itu. Begitu banyaknya mereka disakiti, sehingga amal dan pahala si ahli ibadah habis tak bersisa. Dan tinggal satu orang lagi. Si ahli ibadah kemudian bertanya, maafku sudah habis, apa yang ingin kamu minta dariku? Dan orang itu berkata, kalau begitu tolong ambil semua dosaku sebagai pengganti maafmu. Dahsyat memang. Menjadi seorang ahli ibadah, apalagi seorang guru agama itu sesungguhnya mengerikan. Karena tuntutannya jauh lebih besar. Ia harus jadi panutan dari ratusan ribu pengikutnya. Dan melihat Somad, saya seperti berada pada cerita ahli ibadah yang bangkrut itu. Padahal apa sulitnya meminta maaf di dunia ini daripada kelak maafnya ditagih di akhirat nanti. Sulit memang, karena kesombongan itu sudah menutup mata dan hati seseorang. Satu pelajaran lagi kita dapat supaya kita semakin bijak. Jika agama itu petunjuk, berarti agama itu bukan hanya ada di kitab, tetapi justru ada pada perilaku orang sekitar yang mengajari kita tentang akhlak. Mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi dulu.